Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Garli Podcast bersama saya Novita. Garli Podcast memberikan informasi ke seluruh negeri. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang hangat bersama Pak Dwi Purnomo Hadinoto selaku Wakil Ketua PPDB tahun 2024 ya Pak. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Kesempatan kali ini kita akan membahas nih Pak tentang PPDB tahun 2024. Nah sebelum itu kita flashback dulu nih Pak. PPDB tahun 2023 kemarin ini hasilnya seperti apa sih Pak? Kalau untuk hasil dari PPDB tahun kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga kita nerima juga tidak ada masalah sih dari luar gitu. Jadi semuanya berjalan dengan lancar ya Pak, alhamdulillah tidak ada kendala yang sulit untuk diatasi ya Pak. Nah, terus apa sih Pak perbedaan dari PPDB tahun 2023 kemarin dengan PPDB tahun 2024 ini? Kalau untuk perbedaannya lumayan signifikan sih. Kalau untuk di PPDB tahun kemarin dari siswa atau peserta didik itu kan masing input nilai sendiri, men-scan raport sendiri. Nah, untuk di tahun ini keuntungannya adalah kita terbantu dengan diinputkannya nilai raport dari operator sekolah. Jadi untuk tahun ini kita sangat terbantu sekali dengan kerja dari operator sekolah dengan menginputkan nama sekolahnya, terus juga data-data siswanya, NISN itu sudah diinputkan dari operator sekolah SMP. Seperti itu. Oh, jadi semua data-data dari SMP ya Pak sudah terinput semua. Jadi ya, betul sekali. Tahun kemarin mungkin siswa yang harus mengisi sendiri ya betul, Pak. Nah, betul, jadi tahun ini siswa hanya menunggu dari operator SMP ya Pak. Ya betul. Menunggu dari operator SMP-nya sehingga semua data-data dan nilai-nilainya sudah terinput. Ya betul. Nah, apa saja sih Pak peningkatan peluang apa aja yang harus disiapkan untuk siswa supaya siswanya ini berpeluang masuk ke SMA 4 ini? Oke, mungkin saya jelaskan dulu tentang tahapan-tahapannya dulu. Ya, mungkin di tahap 1 sekitar tanggal 10 sampai 14 itu ada 3 jalur yang bisa dilalui oleh peserta didik untuk masuk di SMA 4. Okay. Yang pertama itu adalah dari jalur afirmasi. Apa itu sih afirmasi? Itu adalah jalur di mana masuk ke SMA 4 itu dengan jalur siswa yang tidak mampu. Nah, apa sih yang perlu disiapkan untuk masuk di PPDB SMA 4 khususnya di jalur afirmasi? Yang pertama itu adalah scan atau mungkin foto dari KIP, ya, Kartu Indonesia Pintar. Yang kedua bisa juga kartu KKS, kartu keluarga sejahtera. Ya, yang ketiga itu kartu Keluarga Harapan KKH. Nah, itu keluarnya akan tetapi berbeda. Kalau KIP itu adalah yang muncul nanti namanya siswa, kalau Keluarga Harapan dan Keluarga Sejahtera itu adalah nama orang tuanya. Jadi juga harus dilampirkan juga KK aslinya. Nah, terus yang kedua yang perlu disiapkan adalah di jalur prestasi. Nah, di tahap 1 itu ada jalur prestasi. Apa sih yang harus disiapkan? Yang pertama itu adalah sertifikat. Ya, sertifikat juara baik itu dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun nasional maupun internasional. Nah, selain juga prestasi akademik juga ada prestasi non akademiknya. Terus juga bisa dari jalur prestasi tahfiz ya, hafalan juznya berapa dan juga ranking. Nah, ini juga yang perlu ditekankan sama siswa bahwa ranking 1 2 3 di kelas 7, ranking 1 2 3 di kelas 8 dan juga ranking 1 2 3 di kelas 9 itu boleh mendaftar dari jalur prestasi. Nah, yang ketiga itu adalah jalur perpindahan orang tua dan anak kandung GTK. Nah, jika misalnya ada teman-teman kita nih yang dari luar kabupaten ya, misalnya Samarinda, Balikpapan, pindah nih di Berau, terus mereka berbondong-bondong pindah ke Berau, ya itu bisa menggunakan jalur perpindahan orang tua. Nah, terus juga anak kandung GTK. Nah, ini kalau khusus untuk anak kandung GTK ini hanya diperuntukkan hanya anak guru dan tenaga pendidik di SMA Negeri 4 Berau. Mungkin itu yang bisa dijelaskan dulu. Oh, jadi ada beberapa tahapan ya Pak. Yang pertama tadi afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Nah, ini sebenarnya Pak, kita juga ada pertanyaan dari
calon siswa sih sebenarnya. Kemarin kita sempat buka di Instagram pertanyaan-pertanyaan baik itu calon siswa maupun keluarga. Ini berkaitan juga dengan yang Bapak jelaskan tadi. Ada yang bertanya nih Pak, apakah jalur afirmasi ini harus menyertakan surat keterangan atau hanya menggunakan kartu KKS dan kartu yang Bapak sebutkan tadi, KIP dan Keluarga Harapan ya Pak? Ya. Ya, apakah ada surat keterangannya lagi Pak atau cuma sekedar surat itu aja yang kartu? Kalau untuk di afirmasi itu yang paling utama adalah kartu KIP itu. Ya, sebenarnya kalau di Juknis itu kan harus sinkron dengan DTKS ya di Kementerian Sosial ya. Akan tetapi itu cara pengecekannya juga agak lumayan rumit sih ya. Makanya yang penting ada surat kartu scan KIP tadi dibuktikan juga dengan kakak asli, karena kalau kita menggunakan KIP itu pasti anaknya, akan tetapi kalau menggunakan KKS dan KKH itu kan orang tuanya, jadi ibarat katanya itu membuktikan bahwa anak ini memang anak kandung dari yang punya kartu. Pemilik kartu seperti itu. Jadi tidak perlu lagi mencari surat-surat keterangan lainnya ya Pak? Cukup menyertakan kartunya saja, scan kartu dan kartu asli. Keluarga asli. Ya. Terus Pak, jika pendaftar melalui jalur afirmasi ini, tapi kakaknya di luar Sambaliung nih Pak, di luar domisili sekolah, dengan SMA-nya itu apakah akan berpengaruh Pak? Atau misal semua orang bisa nih, calon siswa bisa mendaftar, yang penting punya kartunya Pak untuk afirmasi. Kalau khusus untuk diafirmasi sesuai dengan kemarin arahan dari cabang dinas wilayah 6 juga yang jelas di pilihan pertama, pilihan dari si anak itu misalnya dia kakaknya ada di Gunung Tabur nih ya. Kalau memangnya dia harusnya sih enggak pilih yang terlalu jauh, berarti di SMA 5. Kalau misalnya dia di Sukan ya di SMA 4. Yang penting pilihan pertamanya nanti di mana itu akan di-ranking. Ketika nanti ada kelebihan kuota akan terlempar ke pilihan kedua. Pada intinya adalah pilihan pertamanya di mana. Oh, jadi nanti siswa ini bisa memilih beberapa sekolah ya Pak? Ya, maksimal 5 sekolah. Dan keuntungannya atau keunggulannya di tahun ini untuk pendaftarannya boleh pilihan SMA dan SMK itu tergabung. Kalau tahun kemarin kan SMA aja. Nah, kalau untuk tahun ini pilihan pertamanya misalnya SMA 4, pilihan keduanya SMK 1, pilihan ketiganya SMA 1, pilihan keempatnya itu SMK 2, itu boleh. Ada 5, maksimal 5 gitu. Oh, jadi ini salah satu keuntungannya juga ya Pak. Jadi bisa memilih SMK dan SMA dan 5 sekolah ya 5 Pak? Sekolah. 5 sekolah. Jadi kalau misalnya siswanya ternyata sekolahnya ini sudah kelebihan kuota akan terlempar ke pilihan kedua. Jadi nanti ada perankingannya ini berdasarkan nilai atau seperti apa Pak? Kalau untuk di tahap 1 itu nilai dulu. Nilai dulu. Jadi tetap karena di pilihan pertama itu ada penambahan nilai 25 untuk di pilihan pertama. Dan nanti nilainya dan ini juga di tahun ini bukan jumlah total nilai. Yang diinput dari pihak sekolah itu adalah rata-rata per semester, 5 semester. Semester 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah rata-ratanya. Karena mungkin ada perbedaan persepsi di penulisan rapot SMP negeri dengan MTS. Kalau SMP negeri itu misalnya 10 nih, di MTS itu lebih. Kalau ditotalkan berarti nanti anak MTS akan peringkatnya di atas. Di atas terus ya. Akan tetapi kalau dibagi rata-ratanya itu berarti bisa sama-sama ya adil lah ibaratnya seperti itu. Oh, jadi menggunakan rata-rata ya. Nah, itu tadi yang jalur afirmasi ya Pak. Ya. Sekarang ada pertanyaan lagi Pak dari jalur prestasi. Nah, berkas apa saja nih Pak yang harus disiapkan calon peserta didik yang melalui jalur prestasi? Apakah ada persyaratan-persyaratan yang berbeda nih dari tahun kemarin? Kalau untuk di jalur prestasi masih kurang lebih sama. Mungkin ada beberapa juknis yang berbeda khusus di kategori beregu. Kalau tahun kemarin kan di kategori beregu itu dibagi dengan jumlah total sekian. Kalau sekarang tidak. Misalnya basket ada 5 orang ya nilainya dengan nilai yang sama asalkan ada surat keterangan yang mencantumkan namanya dia dalam satu tim. Contoh misalnya ikut futsal nih 12 orang nih ya, 12 orang itu akan mempunyai hak yang sama dengan nilai yang sama.
Ya, jadi tidak dibagi lagi, dibagi 6, dibagi 10, itu tidak. Ya, karena di tahun kemarin itu ada pembagian. Gitu. Karena memang sesuai di Juknis untuk tahun ini itu. Nah, untuk berkasnya itu kurang lebih sama. Yang penting siapkan sertifikatnya. Ketika sertifikat itu beregu, berarti harus minta surat keterangan cukup dari kepala sekolahnya aja. Bahwa menerangkan, oh siswa ini adalah yang ikut futsal atau ikut misalnya voli atau mungkin ada tim lomba pramuka, ya itu beregu. Nah itu silahkan namanya aja yang penting jelas. Ya, seperti itu. Jadi di prestasi khusus yang beregu ini sudah tidak ada ininya ya Pak, pembagian poinnya? Tidak ada, ya. Jadi itu kalau keuntungan tahun ini juga seperti itu. Jadi kalau misalnya siswanya ini dapat 50 poin untuk beregu, jadi 50 poin itu untuk satu gitu. Jadi lebih diuntungkan ya Pak untuk tahun ini. Kalau misalnya Pak untuk surat keterangannya ini, apakah satu orang surat keterangannya satu atau misalnya bisa kolektif? Bisa kolektif ya bisa, Pak? Bisa. Okay. Yang penting menjelaskan bahwa misalnya juara 1 lomba futsal Bupati Cup tahun 2022. Nah, namanya itu siapa aja? Seperti itu. Nah, untuk jalur prestasi berdasarkan peringkat kelas nih Pak, ada juga yang menanyakan kalau misalnya dia peringkat kelasnya dari kelas 7 sampai kelas 9, peringkat 1 terus nih Pak, surat keterangannya itu harus disertakan menyatakan bahwa anak ini peringkat kelas dari kelas 7 sampai kelas 9 atau pilih salah satu kelasnya aja Pak? Kalau untuk surat keterangannya bisa dikolektifkan, contoh misalnya semester 1 itu ranking 1, semester 2 ranking 1, semester 3. Nah, nanti yang menentukan adalah tim verifikator. Jadi yang diambil nilainya adalah nilai tertinggi di setiap prestasi. Ya, dari prestasinya ada 10 nih, ya diambil yang terbaiknya. Contoh misalnya di ranking 1 kelas 9 nih di semester 5, itu berarti nilainya kan 60. Akan tetapi dia juga punya hafalan juz 8, berarti nilainya 80. Jadi yang cukup dilampirkan dimasukkan di dalam prestasi itu nanti adalah poin 80-nya. Jadi bukan diakumulasikan nilai juznya 80, terus rankingnya itu 60. Jadi diambil mana yang terbaik. Nah, itu yang menentukan juga peserta didik. Peserta didik itu maunya nilai terbaiknya itu apa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya anaknya punya beberapa prestasi baik akademik maupun non-akademik, siswanya sendiri yang memilih. Ya. Oh, jadi harus pintar-pintar melihat poinnya lagi ya Pak. Ya. Jadi harus mencari informasinya lagi ini. Ya. Nah, terus Pak, terus yang dibutuhkan ini dokumen apa saja sih Pak dari pendaftaran yang zonasi nih Pak? Kita beralih ke pendaftaran zonasi. Berkas apa saja yang mereka harus siapkan? Kalau untuk di zonasi ini sebenarnya untuk penginputan berkasnya itu sudah tidak ada lagi. Langsung lanjut ke pilihannya aja. Akan tetapi di zona kita, di zona 2 Sambaliung itu hanya ada 2 pilihan sekolah. Jadi kita harapkan pilihan pertamanya SMA 4 ya harusnya sih berani mengambil resiko pilih pilihan keduanya SMA 12. Kalau yang nilainya tipis-tipis gitu. Rata-ratanya itu tidak mencukupi ya itu pilih 2 sekolahan. Pilihan pertamanya SMA 4, pilihan keduanya SMA 12. Jadi nanti ketika tidak diterima di SMA 4, jadi bisa dapat sekolah di SMA 12. Kalau untuk penginputan berkasnya khusus di jalur zonasi tidak ada penginputan lagi. Ya, dari data dari SMP tadi itu. Jadi semuanya datanya ini dari SMP ya Pak? Iya, dari ada operator lagi. SMP. Jadi siswanya tidak perlu mempersiapkan segala macam scan-scanan seperti tahun kemarin? Enggak. Nah, khusus untuk di tahun ini tidak perlu disiapkan dikarenakan tadi di awal entry data itu kan mulai dari data siswa, nomor ISN, nomor HP, nama orang tua, alamatnya di mana, dan pastikan dulu sebelum didaftar itu pastikan KK terbaru itu yang diinputkan di aplikasi. Oh ya, KK terbaru. Kadang-kadang gini yang terjadi di SMP itu adalah kelas 7 ternyata rumahnya di mana. Ternyata di kelas 8 atau di kelas 9 dia pindah nih. Ya, berarti KK yang terbarunya ya, yang dipakai kalau bisa yang kurang dari setahun. Kalau yang 8 bulan pun juga pasti akan 8 bulan, 7 bulan itu pasti juga di aplikasi tidak terbaca. Ya, tolong dipastikan bahwa KK-nya yang terinput
alamatnya, plus ini ya, yang paling penting adalah titik rumahnya itu harus sesuai dengan KK asli yang dipakai untuk mendaftar. Ya, kadang misalnya kita rumahnya ada di RT 6 nih, deket puskesmas, ya ngekliknya di deket puskesmas itu, jangan dikliknya nanti di Tanjung atau di TPI sana. Jadi harus pas di rumahnya, diperkirakan aja sekitar sini. Itu yang paling penting sebenarnya. Poin pentingnya adalah menaruh titik lokasi itu di rumahnya sesuai KK itu. Oke, jadi semuanya harus disesuaikan ya Pak dengan kartu keluarga. Nah, tadi Bapak membahas tentang entry data nih Pak. Di sini juga ada yang mempertanyakan soal prapendaftaran atau entry data itu Pak, entry nilai ya. Itu dilakukan oleh siswa atau kepala sekolah atau operator sekolahnya Pak? Kalau di sesuai Juknis sebenarnya itu diintri oleh kepala sekolah, kan tetapi kadang mungkin itu diserahkan ke operator sekolah. Dan ini juga proses ini terjadi sampai tanggal 8. Ini sekarang tanggal 4 ini masih proses input data. Nah, input data itu dilakukan oleh operator sekolah dan nantinya itu ada nama siswa, NISN, dan nomor telepon yang didaftarkan. Nah, ini yang paling penting. Ketika sudah dari operator itu sudah mendaftarkan, ya, si peserta didik ini harus minta NISN dan nomor telepon yang didaftarkan. Dan itu nanti digunakan untuk login PBDB. Jadi nanti masuk di www.pbdbbaru.com. Nah, nanti akan masuk di situ, tuliskan nomor NISN-nya yang didaftarkan plus nomor HP-nya untuk masuk di akun pendaftaran. Jadi tidak perlu lagi bikin akun ini tidak perlu kayak setahun kemarin. Ya. Nah, ini kan Pak, peserta didik sudah tidak mendaftar atau memasukkan data. Terus apa yang harus peserta didik lakukan setelah mendapatkan NISN sama nomor telepon yang didaftarkan operator tadi? Ya, yang dilakukan adalah satu, masuk ke dalam websitenya, masukkan nomor NISN dan nomor telepon yang didaftarkan. Nanti masuk, pastikan satu, nama lengkap, asal sekolah, terus alamatnya, ya, biodata termasuk foto diri, ya, foto diri ya latar merah yang biasanya dipakai untuk ijazah SMP. Nah, itu siapkan aja, ya. Pastikan KK atau alamat itu sesuai dengan KK yang asli. Yang selanjutnya adalah pastikan nilai rapot sampai semester 5 itu benar. Karena nanti akan terjadi ketika verifikasi data saat daftar ulang, tim verifikasi dari SMA akan mengecek nilai rata-ratanya itu benar atau enggak. Nanti kalau ada kesalahan, tim dari pendaftaran SMA 4 daftar ulang berhak untuk tidak meloloskan berkas-berkas yang tidak sesuai atau pemalsuan tadi. Ya, makanya itu yang paling penting poinnya. Jadi pastikan betul-betul sebelum melakukan pilihan jalur tahap 1 atau tahap 2 bahwa biodata diri, baik itu biodata alamat, nama sekolah termasuk semuanya, ya, plus nilai rata-ratanya itu dipastikan benar dulu. Ya. Jadi ketika nanti ada akumulasi penilaian, penambahan nilai, terus di ranking, itu tidak terjadi perdebatan setelah sudah pengumuman, seperti itu. Oh, jadi nanti ada proses diskualifikasi ya Pak, kalau memang ada pemalsuan, ada. Nah, itu pas momennya adalah ketika pas daftar ulang, karena kan yang input nilainya adalah dari SMP. Ya. Nah, tinggal siswa itu membuktikan bahwa nilai rata-rata saya ini loh, ini rapot asli saya. Nanti tim verifikasi dari operator atau verifikasi dari daftar ulang SMA 4, nah itu mencek, oh rata-rata semester 1, oh bener, ini bener. Nah, kalau terjadi pemalsuan, terus juga ada salah-salah data, nah itu bisa kita proses.
Oh, jadi langsung didiskualifikasi dan memang betul-betul dinyatakan tidak Ya. bisa mengikuti proses selanjutnya Iya. ya, Pak. Jadi hal yang harus dilakukan siswa itu pada saat setelah mendapatkan NISN ya, Pak, Ya, dan NISN dan nomor nomor telepon telepon. itu mengecek data. Iya, Mengecek cek data dia. Terus Pak, bagaimana kalau misalnya nih Pak ada terjadi kesalahan data, apa nih yang harus mereka lakukan? Yang harus dilakukan peserta didik adalah lapor sama operator sekolah Ya. untuk perbaikan data. Berarti operator SMP dong, Ke Kak? SMP-nya aja, tidak perlu ke SMA 4. Nanti lapor, Pak, ini data Iya, saya betul. salah. Jadi cukup ke sekolahnya, karena kan kita mengantisipasi juga kalau pendaftarnya itu dari jauh, misalnya biduk-biduk, tali sayan, tidak perlu ke SMA 4. Jadi cukup ke sekolah asalnya saja. Ya, seperti itu. Jadi semua datanya sudah masuk di sistem. Jadi tinggal siswanya mengecek satu-satu apakah betul. benar data saya ini, Ya. dan kalau terjadi kesalahan melapor langsung ke operatornya Operator ya, sekolah Pak. masing-masing. Jadi tahun ini agak Lumayan, lumayan ya terbantu lah. terbantu ya, Pak, betul. Jadi siswanya agak lumayan enak karena tidak perlu masukkan satu-satu kayak tahun kemarin tahun ya, Pak. kemarin. Juga operator juga enggak perlu ngecek satu rapotnya ini Iya. ya. Masih buram enggak kelihatan ya. Itu Jadi nanti terbantu. pada saat pendaftaran ulang mereka membawa berkas apa aja nih, Pak? Kalau untuk didaftar ulang yang biasa yang terjadi itu adalah bukti-bukti dari pendaftaran ya, itu yang harus dibawa yang dari tim verifikasi. Yang kedua itu biasanya sih ya SKL ya, SKL aslinya ya, nanti kita lihat apakah memang itu sudah dikeluarkan atau belum. Nah, tinggal nanti nunggulah informasi selanjutnya. Terus yang biasanya yang dibawa adalah akta, juga akta kelahiran, Akta kelahiran. ya. Terus juga KK untuk membuktikan bahwa anak itu memang tinggalnya di mana, KK aslinya ya. Kalau misalnya dia jalur afirmasi, berarti kartu aslinya tadi itu harus dibawa. Yang kartu-kartu Kartu tadi KIP ya, yang Pak? afirmasi. Oh, Nah, aslinya. kalau misalnya dia jalur prestasi, berarti sertifikatnya yang harus dibawa. Ya, terus yang selanjutnya kalau misalnya perpindahan tugas orang tua, berarti surat pindah tugasnya tadi dibawa. Perpindahan Oh, tugas anak orang. kandung GTK nih, berarti harus ada surat keterangan mengajar. Dari orang tua. Mengajar kalau anak SMA 4, Oh, anak GTK, iya, iya. berarti kan ada surat mengajar tuh ya. Ya. Nah, SK mengajar lampirkan di situ plus kakaknya bahwa menyatakan bahwa anak itu adalah anak kandung dari GTK tadi. Kalau di zonasi cukup tadi kakak aja, tidak ada lampiran yang masing-masing, plus rapot aslinya untuk membuktikan bahwa rata-rata semester 1 sampai semester 5 itu ada. Nah, biasanya juga tiap tahun juga harus ada SKBN, surat keterangan bebas narkoba. Nah, kalau itu mungkin kita tunggu instruksi berikutnya lah ya. Mungkin itu sekedar gambaran dulu. Kalau mungkin nanti ada perubahan atau apa ya, mungkin nanti kita bisa saat habis pengumuman kita ya, ini untuk sebagai gambaran aja dulu. Nah, kalau untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal itu, Pak, di mana nih para calon-calon SMA peserta didik SMA Negeri 4 Berau mendapatkan informasinya? Oke, yang pertama sih di depan sudah ada spanduk, di situ ada 3 nomor HP kontak person yang bisa dihubungi. Yang kedua juga dari website Sekolah SMA Negeri 4 Berau, itu sman4berau.sch.id. Silakan aja masuk di situ, mungkin nanti ada link pendaftarannya, terus apa yang harus dikerjakan, terus juga juknisnya, terus juga mungkin nanti daftar ulangnya itu seperti apa, nanti bisa di sman4berau.sch.id tadi. Jadi semuanya sudah lengkap di situ ya, Ya, Pak. insya Allah kami berusaha dengan sekuat tenaga nih ya, untuk bagaimana caranya si pendaftar ini nyaman lah untuk mendaftar di SMA 4 seperti itu. Ini Pak, terus ada calon peserta didik sih lebih tepatnya nanyakan apakah ada standar nilai dan apakah ada juga jalur lain selain sonasi seperti jalur tes tertulis nih Pak yang akan dibuka di SMA Negeri 4 Berau. Kalau untuk jalur di lain kita pastikan tidak ada. Kuota yang kita terima adalah 6 kelas dengan jumlah siswa per kelasnya itu 33. Jadi kita terima di SMA 4 itu 198. Ya.
insya Allah kami berusaha sekuat tenaga itu untuk tidak ada penambahan kelas baru, ruang kelas baru seperti itu. Nah, jadi ini ya Pak, untuk jalurnya itu sudah tidak ada tes Sudah, tertulis ya Pak. Tahap Memang 1 dan tahap 2 aja. Ya. jadi memang hanya tes yang Yang jalur jalur afirmasi, afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua dan zonasi ya Pak. Zonasi, Dan ya. zonasi. Jadi sudah tidak ada tes tertulis lagi. Kalau misalnya Pak, ada nggak standar nilai nih yang dijadikan standar di SMA Negeri 4 Berau ini untuk masuk? Oke, kalau untuk standar nilai dari tahun ke tahun kan beda juknisnya nih ya. Nah, di tahun ini juga bukan menggunakan 5 mata pelajaran, akan tetapi semua mata pelajaran dibagi jumlah mata pelajaran. Berarti nilai rata-ratanya. Jadi standar nilai di setiap tahun itu pasti akan berbeda. Tahun kemarin juga prestasi beregu dibagi, terus sekarang juga tidak ada pembagian. Jadi standar nilai itu memang kadang naik, kadang turun. Berarti kita juga lihat per tahunnya. Kita tidak bisa melihat tahun kemarin standarnya berapa, ya masuk sekarang berapa, karena beda sistemnya tadi, beda cara perhitungannya. Tahun kemarin di pilihan pertama tidak ada penambahan nilai 25, akan tetapi di tahun ini ada penambahan 25, seperti itu. Oh, jadi sebenarnya nggak ada standar ya Pak, nanti disesuaikan dengan nilai masing-masing siswa dan pilihan pertamanya apa? Ya, intinya adalah di tahap 1 itu sekitar ya 99 orang nanti yang akan masuk kurang lebih ya. Tahap Jadi 1. di tahap 1 itu maksimalnya adalah sekitar itu. Jadi ketika kuota itu tidak terpenuhi berarti akan lari ke zonasi. Zonasinya sisanya berapa? Misalnya ada 110 nih, berarti yang 110 itu peringkatnya 1 sampai 110 itu yang akan diterima, bukan standar nilainya berapa, harus nilai SMA 4 harus standar nilainya sekian, enggak, bukan. Jadi peringkat, jadi 190 siswa, 98 siswa terbaik di Berau yang akan masuk di SMA 4 dengan melewati 4 jalur tadi. Oh, gitu. jadi dari 2 tahapan seleksi ini tidak ada standarnya ya Pak, hanya dilihat dari nilai raportnya nanti dan pilihan pertamanya Ya, seperti apa? tergantung dari kalau tahap 1 kan nilai raportnya tinggi berapa. Kalau di jalur zonasi itu patokan yang pertama adalah jarak. Oh, jarak. Maka di zonasi itu kami sarankan RT 1 sampai RT 14 ya tetap jalur pilihan pertamanya adalah SMA 4 gitu. Yang penting sih kalau untuk mendaftar di SMA 4 adalah 198 siswa terbaik sesuai jalurnya. Oh, jadi nanti akan ada kuota 198 orang ya Pak? 198 orang tuh. Baik. Sesuai dengan jalurnya masing-masing. Terus ini Pak, Bapak punya pesan nggak buat calon-calon peserta didik SMA Negeri 4 Berau nih Pak, yang mau masuk di SMA Negeri 4 Berau ini, apa sih yang harus mereka persiapkan dan tipsnya lah Pak untuk mendaftar itu seperti apa? Oke, mungkin pesan dari saya sih ya untuk peserta didik ya, kita untuk mendaftar di PBD tahun ini ya ikuti, pelajari dulu juknisnya sebelum mendaftar ya. Jadi kita tahu strategi mana, jalur mana sih yang cocok dengan saya. Kalau misalnya tinggal di Sambaliung dan punya prestasi, ambil dulu di tahap 1. Punya kartu KIP, di jalur afirmasi dulu dicoba. Kalau sudah diterima kan sudah aman. Akan tetapi kalau tidak diterima akan masih ada kesempatan di tahap 2. Ya, itu pesan dari saya. Jadi ketika ada peluang-peluang yang lebih, bisa 2 kali coba di tahap 1, punya afirmasi, punya prestasi, yang daftar dulu enggak apa-apa. Warga Sambaliung mau itu satu Indonesia boleh kalau di tahap 1. Ya, jadi saran saya ikuti dulu di tahap 1. Kalau misalnya dia sudah terima alhamdulillah, belum berarti di tahap 2 bisa masih mencoba lagi. Dan juga ya kita juga berdoa sih dengan PBDB ini lancar ya. Pesan saya tetap sesuai dengan juknis, pelajari betul-betul sebelum kita mendaftar. Ya, mungkin juga di SMA 4 kita sama-sama ya, kita juga memperjuangkan PBDB ini supaya tidak ada terkendala. Mungkin pesan dari saya cukup itu aja ya. Oh, jadi calon peserta didik harus pintar-pintar nih Pak cari peluangnya. Jadi harus banyak-banyak memanfaatkan peluang. Kita lihat ya Pak, dari tahun-tahun kemarin peminat SMA 4 itu juga sangat-sangat banyak ya Pak. Betul. Jadi itulah tadi pembahasan tentang PPDB tahun 2024. Terima kasih Pak Dwi telah meluangkan waktunya
buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian podcast kali ini. Semoga bisa berjumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Garlip.